Inilah 5 prediksi saya untuk dunia selama 15 tahun ke depan. Di dunia barat, demokrasi dan kebebasan akan menurun. Hal kedua adalah kolaps ekonomi. Semakin sedikit orang yang berhak bersuara, mereka merasa kurang berinvestasi dalam sistem. Mereka semakin enggan bekerja. Mereka akan mengejar kita. Jadi, yang akan kita lakukan adalah mengirim mereka ke perang-perang bodoh dan tidak berguna di luar negeri. Pernah nggak sih kalian dengar nama Jiang Xueqin? Di jagat maya, dia mulai dijuluki sebagai Nostradamus dari negeri tirai bambu. Serem ya? Tapi tunggu dulu, dia bukan peramal yang pakai bola kristal atau kartu tarot. Prof. Jiang adalah seorang akademisi yang menggunakan sains, gabungan sejarah, teori permainan, dan siklus peradaban untuk membaca arah angin masa depan. Dan jujur aja, prediksi dia untuk 10 hingga 20 tahun ke depan bikin merinding. Dia nggak bicara soal zombie atau alien. Dia bicara soal keruntuhan perlahan tatanan dunia yang kita kenal sekarang. Soal perang yang nggak berujung, kota-kota megah yang jadi hantu, dan sistem uang yang runtuh. Penasaran? Santai dulu, ambil kopi kalian. Karena hari ini kita akan bedah ramalan gelap Prof. Jiang tentang dunia 20 tahun lagi. Yuk kita masuk ke pembahasannya. Oke, sebelum kita masuk ke ramalannya, kita harus paham dulu, gimana sih cara Prof. Jiang ini bekerja? Dia nggak asal jeplak, dia pakai metode yang disebut predictive history. Gampangnya begini, sejarah itu seringkali berulang. Manusia itu dari zaman Fir'aun sampai zaman AI, kalau dikasih kekuasaan, ketakutan, dan sumber daya, pola perilakunya mirip-mirip aja. Prof. Jiang lihat pola-pola besar ini dikombinasikan dengan data geopolitik sekarang. Terus dia kalkulasi kemungkinannya. Ini kayak prediksi cuaca, tapi buat sejarah manusia. Akurat 100%? Nggak ada yang tahu. Tapi kalau datanya kuat, prediksinya layak kita dengerin. Nah, sekarang mari kita lihat skenario terburuk yang dia baca buat kita. Prediksi pertama untuk 10 tahun ke depan. Perang di Timur Tengah saat ini nggak akan selesai dengan cepat. Malahan, Prof. Jiang bilang, Barat, terutama Amerika, sedang masuk ke dalam jebakan kuno yang dia sebut ekspedisi Sisilia modern. Apa itu ekspedisi Sisilia? Di zaman Yunani kuno, Athena yang kuat banget pernah ambisius kirim pasukan besar buat taklukin Sisilia. Hasilnya, hancur total. Mereka terlalu percaya diri, ngeremehin lawan, dan akhirnya kehabisan sumber daya di tanah orang. Prof. Jiang memprediksi hal yang sama lagi terjadi sekarang. Kekuatan Barat akan terus tersedot ke dalam perang atrisi, perang yang tujuannya cuma buat ngabisin energi lawan. Medan pegunungan, taktik perang asimetris, dan populasi lokal yang resisten akan perlahan mematikan mental dan logistik mereka. Dalam 10 tahun, kita akan lihat superpower yang kehabisan nafas. Nah, ini prediksi yang paling bikin heboh. Kita semua tahu, negara-negara teluk kayak Uni Emirat Arab atau Qatar itu sekarang jadi simbol kekayaan, kemewahan, dan stabilitas. The dream destination buat investasi dan wisata. Tapi kata Prof. Jiang, dalam 10 hingga 20 tahun ke depan, ini semua bisa jadi fata morgana yang sirna. Kenapa? Karena ketika perang di sekitarnya makin panas, infrastruktur vital mereka akan jadi target. Dia secara spesifik bilang, bayangin kalau kilang minyak utama mereka atau pabrik desalinasi air mereka hancur. Tanpa air bersih dan uang minyak, kota-kota megah ini nggak bisa bertahan. Investor global akan lari karena ketakutan. Stabilitas yang selama ini dijual akan hilang. Prof. Jiang memprediksi wilayah ini akan kembali ke kondisi aslinya sebelum minyak ditemukan, meninggalkan gedung-gedung kosong sebagai monumen ambisi manusia. Serem banget kan? Oh ya, sekedar informasi, kalian tahu nggak kalau Raja Muhammad bin Salman udah mau ngebatalin pembangunan proyek ambisius The Line? Apa jangan-jangan ini berkaitan dengan situasi Timur Tengah saat ini ya? Oke, lanjut ke prediksi ketiga, yang efeknya bakal kerasa sampai ke dompet kita. Ini soal ekonomi global. Sekarang, dunia itu hype banget dengan kecerdasan buatan, AI.
Semua orang investasi di sana. Semua perusahaan bilang AI adalah masa depan. Prof. Jiang punya pandangan beda. Dia melihat ekonomi saat ini sebagai skema Ponzi finansial raksasa yang digerakkan oleh utang dan spekulasi di sektor teknologi. Dia memprediksi dalam dekade mendatang, gelembung AI ini akan meletus hebat, memicu depresi ekonomi global yang jauh lebih parah dari tahun 2008. Kenapa? Karena ketika ekonomi teknologi runtuh, sistem petrodollar, di mana minyak dunia dijual pakai dolar, juga akan ikut terancam runtuh, terutama kalau prediksi nomor 2 tadi kejadian. Ini akan mengakhiri hegemoni finansial satu negara adidaya secara permanen. Jadi, apa akhir dari semua kekacauan ini? Inilah prediksi terakhir Prof. Jiang Swechin untuk 20 tahun ke depan. Segala konflik dan krisis yang kita lihat sekarang, menurut dia bukan kekacauan tanpa tujuan. Dia menyentuh narasi yang agak sensitif, bahwa perang-perang ini mungkin adalah bagian dari desain rahasia untuk memaksa tatanan dunia baru, New World Order. Perang adalah pemantik yang dipakai buat maksa negara-negara memilih pihak untuk menguras kekuatan lawan-lawan hegemonik saat ini. Hasil akhirnya, Prof. Jiang memproyeksikan pergeseran kekuasaan absolut. Dunia nggak lagi unipolar atau satu adidaya, tapi multipolar. Sebuah tatanan baru akan bangkit, mungkin berpusat di Asia, menggantikan dominasi Barat yang sudah bertahan ratusan tahun. Ini adalah evolusi sejarah yang menyakitkan, tapi menurutnya tak terelakkan. Dalam prediksi Prof. Jiang Swechin, tatanan dunia baru yang akan datang dalam 20 tahun ke depan bukanlah buatan satu orang. Ini adalah siklus sejarah alami di mana hegemoni Barat runtuh akibat perang atrisi dan krisis finansial, digantikan oleh sistem multipolar, yaitu kekuatan dunia terbagi ke Asia, aliansi BRICS, dan negara-negara selatan. These are my 5 predictions for the world for the next 5, 10, 20 years. The first thing that's going to happen in the Western world is decline of democracy and freedom. Second thing is economic collapse. As people have less and less right to speak up, they feel less invested in the system, they're less willing to work. Therefore, you have economic collapse. People don't believe in the system anymore. Okay? The system is in crisis. This will lead to immigration. The government is like, you know what, if the people don't want to work, screw them, let's bring in immigrants. But the people are not going to sit back and take it, right? This leads to civil war. And the government is like, you know what? If we continue to let them fight, eventually they're going to come after us. So what we'll do is send them off to like these stupid, pointless wars overseas. So now you have stupid wars. Stupid foreign wars. Nah, itulah tadi rangkaian prediksi gelap Prof. Jiang Swechin untuk 10 hingga 20 tahun ke depan. Terasa sangat nyata dan mengerikan ya. Tapi ingat, prediksi bukan takdir. Metode predictive history ini cuma ngasih tahu kita skenario terburuk berdasarkan pola masa lalu dan data sekarang. Ini adalah peringatan, bukan kepastian. Masa depan itu masih cair, dan keputusan yang dibuat para pemimpin dunia hari ini dan kita semua masih bisa mengubah arah angin sejarah. Gimana menurut kalian? Apakah prediksi Prof. Jiang ini terlalu berlebihan atau justru sangat logis melihat kondisi dunia sekarang? Tulis pendapat kritis kalian di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa buat like, share ke teman-teman kalian yang suka bahas ginian, dan pastinya subscribe #TV Studio buat konten-konten misteri geopolitik sinematik lainnya. Sampai jumpa di pembunuhan konspirasi. Di video misteri berikutnya.